Indonesia itu dibangun oleh dan diperjuangkan oleh semua unsur. Tidak ada hanya unsur nasionalis atau unsur santri ya atau unsur kiri gitu loh. Semua unsur memiliki kontribusi untuk memerdekakan Indonesia pada waktu itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada paham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908. Sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hosokraminoto. Oke, selamat sore rakyat Indonesia. Pada sore hari ini kami akan ngobrol dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur. Ada Bung Ketum Agus Jabo Priyono, ada Bung Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum. Selamat sore Bung dan Pak Ketum. Ma'ruf asli. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Salam Rakyat Adil Makmur buat seluruh pirsawan yang menyaksikan acara ini. Ya, kasih, Bung. Ini Bung, Ketum dan Bung Ketum. Sore hari ini kita coba membicarakan soal apa yang dibicarakan oleh Gus Baha beberapa hari yang lalu, tepatnya 22 Agustus yang lalu, di mana Gus Baha ini menyinggung soal Ibu Megawati dan Bung Karno dalam salah satu ceramahnya di satu tempat. Kurang lebih Gus Baha ini menyebutkan bahwa di masa pergerakan Indonesia itu tidak diawali, tidak murni, tidak apa istilahnya itu, tidak dominasi. Ya, didominasi atau diawali oleh kemunculan Bung Karno. Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada pergerakan yang dimotori oleh umat Islam. Nah, kira-kira pada sore hari ini kita bincang santai lah soal itu. Gimana ini tuh atas situasi perbincangan yang muncul di sosial media itu, di mana omongan dari Gus Baha ini sudah sampai 10.000 lebih ini yang menautkan namanya itu alias trending gitu. Gimana tuh? Bung Ma'ruf dulu nih yang dari keumatan gitu loh, yang paham persoalan pergerakan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Silakan, Bung. Ini perintah jadinya ya. Ya, kita perintah ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Gus Baha itu bukan sesuatu yang baru di kalangan kita, terutama teman-teman pergerakan Islam ya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya Ketum ini juga kan basicnya dari pelajar Islam Indonesia, pasti beliau paham ini. Ya, saya memang selain di PII, saya kemudian di MPO. Jadi justru standing kita terhadap negara selama ini memang justru berangkatnya dari sini, pemahaman ini gitu. Yang kita menganggap justru umat Islam itu sebagai pemilik saham terbesar di negeri ini selalu didiskreditkan dengan jargon-jargon yang mengklaim bahwa mereka lah yang paling dan paling gitu. Nah, ketika umat Islam berbicara tentang apa yang mereka lakukan ini, lantas kemudian distigma dengan radikalisme, distigma dengan, dan sebenarnya bukan nanti sekarang, yang dialami oleh tokoh kita seperti Imam Kartosuwiryo itu kan juga hal yang sama, pembungkaman secara politik kan gitu. Yang dihadapi oleh orang tua kami misalnya Bung Kahar Musakar juga sama.
Dan saya kira juga tokoh-tokoh yang lain dari seperti sahabat-sahabatnya Soekarno sendiri ya, teman belajarnya, teman satu guru misalnya seperti Tan Malaka gitu kan, kemudian Muso, Alimin, Semaun, ini kan teman belajar dia semua juga, yang juga memang harus terpaksa dibungkam dengan sebenarnya akar persoalannya dari klaim-klaim seperti ini. Yang disampaikan Gus Baha ini, kalau menurut saya, sebenarnya hal yang biasa. Cuma mungkin karena settingan situasi politik dan mungkin ada yang terlalu sensitif ya terhadap isu itu, sehingga kemudian jadi trending seperti ini. Apalagi kan hilang itu ya dari channel YouTube itu. Nah, apakah ada yang berkepentingan? Di sini semakin nampak. Jadi sebenarnya bukan kontennya yang jadi soal yang sehingga trending, tapi perlakuan terhadap konten itu yang jadi soal. Menarik. Nah, saya diminta oleh ketum untuk bicara duluan. Jadi kita kan membagi beberapa fase perjuangan umat, perjuangan bangsa lah ya. Nah, kalau kita bicara umat, seolah umat itu berbeda dari bangsa ini. Padahal umat itu juga bangsa ini. Fase perjuangan, pergolakan melawan penjajah itu kan muncul itu dari kaum intelektual santri ya, para kiai dan seterusnya, yang kemudian masuk ke para sultan-sultan. Tetapi karena mereka melakukannya masing-masing, mudah dipecah belah gitu. Tetapi heroisme Imam Bonjol misalnya, Pangeran Diponegoro dan seterusnya, kan ini tidak bisa lepas dari sejarah itu. Siapa mereka? Santri kan? Yang kemudian konsisten sebenarnya secara kepentingan langsung berhadapan dengan Belanda, mereka tidak. Mereka ini juga tapi sebuah idealisme bahwa kezoliman harus dilawan, itulah yang membuat mereka bergerak, dan itu disampaikan kepada santri. Dan itu tidak cuma bicara, mereka memimpin perang gitu. Itu contoh. Nah, kemudian sultan-sultan ya mereka kan punya pilihan, mau kolaborasi dengan Belanda jadi, ini yang dalam bahasa ketum ini kompriai sebenarnya kan. Bisa juga mereka melawan, tapi faktanya para sultan kan melawan. Kenapa? Sultan ini mendengar apa yang disampaikan oleh para kiai. Jadi konsep umaro dengan ulama itu kan sebenarnya muncul di sini. Jauh dari itu kita tarik, ada sunan-sunan misalnya. Ya kan seperti inilah perjuangan di negeri ini yang tidak bisa dipisah. Kemudian konteks yang disampaikan Gus Baha itu konteks Indonesia modern kalau bahasanya ketum. Jadi Indonesia modern itu orang mulai memahami, menerapkan konsep organisasi, mengorganisir kekuatan, bicara persatuan dan seterusnya. Nah, kalau bicara itu, konteks modern yang disinggung Gus Baha itu kan sebenarnya konteks klaim ya. Kalau teman-teman PDIP, Ibu Mega dan seterusnya itu kan cenderung mengklaim bahwa Soekarno lah awal dari segalanya. Kalau kita tidak, Soekarno itu adalah generasi pelanjut. Blueprint terhadap Indonesia itu sudah ada justru ketika Cokro. Karena kita lihat Soekarno ini adalah satu dari 3 pemikiran yang diturunkan oleh Pak Cokro itu kepada muridnya. Ada buktinya kan? Ada yang jadi nasionalis, Bung Karno, dengan membangun konsep berdikarinya, kemudian Marhain dan seterusnya. Ada yang kemudian menjadi kelompok kiri, yang kemudian menjadi cikal bakal PKI misalnya. Itu ada Semaun dan beberapa kali melakukan perlawanan. Nanti ketum itu lebih memahami itu kalau itu. Nah, kemudian ada kelompok Islam gitu. Ya kan, yang seperti Kartosuwiryo, kemudian Karno Sakar. Nah, maksud saya bahwa sebenarnya blueprint tentang Indonesia itu sudah muncul. Itu di awal-awal ketika digagas oleh Serikat Dagang Islam sebenarnya. Nah, kalau kita melihat Serikat Dagang Islam lagi, ini konsep modern. Itu kan awalnya adalah standing para saudagar-saudagar yang ada di Indonesia yang selalu berhadapan dengan mafia-mafia Cina, ya, yang menguasai bahan baku tekstil waktu itu, kemudian di backup oleh company, yang kemudian mereka selalu kehilangan bahan baku, lantas kesadaran para pedagang, wah kalau dibiarkan begini kita bisa gulung tikar nih, usaha kita bisa bangkrut nih, mereka kuasai semua, atas bikinlah Serikat Dagang Islam. Pada proses kemudian
di Solo gitu ya. Samanhudi kemudian berjumpa dan bertemu dengan Pak Cokro gitu ya, Haji Umar Said Cokroaminoto ya. Lalu ada dialog. Pak Cokro menyarankan supaya Serikat Dagang Islam itu dirubah namanya, Serikat Islam saja, supaya kita bisa bicara politik, bicara yang lebih luas. Kalau cuma dagang, memang kepentingan dagang. Dan setuju Pak Samanhudi waktu itu dan tokoh-tokoh itu. Nah, lantas berapa tahun kemudian, 1912, terjadi kongres yang kedua atau yang ketiga itu ya. Lantas Cokro diberi amanah untuk menjadi ketua. Nah, ingat, Cokro itu sebenarnya kalau kita mau lihat settingannya, beliau ini dari kalangan priai sesungguhnya. Ya, jadi gini. Ya. Jadi tadi udah disinggung. Saya itu dari apa yang disampaikan oleh Gus Bah itu, Gus Bah ini kalau saya dengar di puisinya ya, ada puisi yang tidak dihapus. Dia itu sangat menjaga nama besar Soekarno, yang oleh pandangannya ini ya, kalau saya gariskan, oleh Ibu Mega dan pendukungnya PDI Perjuangan, seolah-olah Bung Karno ini ditarik ke milik partai saja, jadi mengkerdilkan, gitu. Itu yang ini. Kira-kira poinnya ya. Ya, itu. Ya. Ini menjadi poin besar. Nah, apakah ini seperti bagaimana ini? Tuh. Ya. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bung Ma'ruf tadi. Cuma kalau kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Bah tentang Soekarno ya, ada dua hal yang sebetulnya itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, kelompok manapun atau partai manapun, bahwa Soekarno itu hanya milik satu golongan. Gitu loh. Kita harus ingat bahwa Soekarno itu adalah proklamator, bapak bangsa, dan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Ya kan, baik ketokohannya maupun ajaran-ajarannya, kan seperti itu. Yang kedua, tidak boleh ada satu kelompok, ya, baik itu dalam makna spektrum politik atau identitas politik, itu yang mengklaim bahwa perjuangan kemerdekaan ini hanya milik satu golongan. Gitu. Ya, kita harus kemudian menempatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu memiliki kontribusi terhadap perjuangan merebut kemerdekaan. Gitu loh. Jadi kalau kemudian kita masuk bahwa Soekarno itu hanya milik partai tertentu, itu artinya kita akan membuka luka-luka lama yang sebetulnya setelah kemerdekaan 17 Agustus itu sudah selesai, kan begitu. Bahwa kita sudah sepakat menjadikan Pancasila itu sebagai satu dasar negara, gitu loh, dan menjadikan tujuan negara di dalam preambul Undang-Undang Dasar itu sebagai satu platform untuk kita perjuangkan bersama-sama. Jadi satu, nggak boleh ada klaim. Ya. Yang kedua, jangan membuka sesuatu yang sudah selesai. Itu namanya kita menggaruk kulit yang tidak gatal, akhirnya akan menimbulkan luka. Karena sekarang ini mestinya yang harus dilakukan oleh seluruh unsur, ya, oleh bangsa Indonesia di saat kita menghadapi situasi yang sulit karena pandemi, kemudian ada persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, rakyat itu dalam kecemasan, itu adalah bersatu, bergotong royong, membangkitkan semangat, membangkitkan harapan. Itu loh. Selesailah persoalan-persoalan kelompok, persoalan-persoalan partisan seperti itu. Saya pikir dua hal itu yang kemudian harus menjadi satu catatan ya buat kita, bahwa Indonesia itu dibangun oleh dan diperjuangkan oleh semua unsur, tidak ada hanya unsur nasionalis atau unsur santri ya, atau unsur kiri gitu loh. Semua unsur memiliki kontribusi untuk memerdekakan Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi begini Bung Ma'ruf, saya klarifikasi soal sebutan nama tadi yang saya sebut Ma'ruf Amin, ternyata Ma'ruf asli Bakti ya. Nah, jadi kalau yang tadi itu anggap aja hoax itu ya, termasuk yang di istana. sorry.
OTW istana soalnya. Jadi enak Iya. nih. Tadi Bung Ketum sudah menyampaikan soal beberapa masalah sebelum Indonesia merdeka yang dipimpin oleh, dideklarasikan ya tepatnya oleh Bung Karno. Itu tokoh kita, dia punya landscape soal hari depan Republik kita. Kira-kira seperti apa itu landscape-nya yang diinginkan oleh para pendahulu kita? Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda itu kan dimulai sejak mereka datang sebetulnya kan. Ya. Pertama oleh kekuatan-kekuatan masyarakat yang dipimpin oleh sultan atau oleh kiai pada waktu itu, bahkan haji gitu loh. Seperti di Banten tuh tahun 1881 saja itu sudah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok-kelompok sufi bahkan. Ya, yang kedua kemudian setelah politik etis ya, di mana kemudian pola perjuangannya berubah. Kalau dulu itu bersifat sporadis, kedaerahan, terus kemudian menggunakan cara kekerasan. Setelah masuk tahun 1900-an itu kemudian mulai berubah menggunakan cara-cara modern. Ya kan, mereka berorganisasi, menggunakan alat-alat propaganda modern seperti koran-koran, ya kan, selebaran-selebaran dan lain-lain. Tetapi berkaitan dengan tema yang kita bicarakan pada hari ini, kita harus mengingat bahwa tahun 1900 itu kita ambil 3 organisasi yang merepresentasikan spektrum politik atau aliran politik yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh misalkan pada tahun 1905 itu di Indonesia berdiri yang namanya Sarekat Priayi. Ya, Sarekat Priayi walaupun itu tidak berumur panjang ya. Tahun 1906 bubar, terus kemudian juga muncul yang namanya Indische Party yang didirikan oleh W.S. Dekker, oleh Cipto, oleh Suwardi Suryaningrat yang kemudian jadi Ki Hajar Dewantoro kan, dan juga ada Sarekat Islam, gitu loh. Sarekat Islam. Kalau yang pertama itu mewakili organisasi Priayi, terus kemudian Indische Party itu kira-kira mewakili kaum pergerakan yang basic intelektualnya sangat kuat, ya kan. Terus ada Sarekat Islam dan ada satu lagi Budi Utomo. Budi Utomo itu juga sebetulnya organisasi identitas ya, yang didirikan oleh kaum Priayi, ya, kaum Priayi Jawa gitu loh. Dan ada Sarekat Islam. Artinya sebetulnya kalau kita berbicara konfigurasi politik ya, zaman pergerakan itu di Indonesia sudah muncul, ada gerakan yang dilakukan oleh Priayi ya, ada gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok santri, dan ada pergerakan yang dilakukan gabungan dari unsur-unsur itu. Misalkan Sarekat Islam. Sarekat Islam itu adalah salah satu gerakan yang sebetulnya hakikatnya adalah gerakan kebangsaan ya, walaupun dengan menggunakan nama Islam, itu adalah gerakan kebangsaan. Itu yang di dalamnya ada unsur santrinya, ada unsur abangannya, ada unsur priayinya gitu loh. Jadi kalau misalkan kemudian tahun 50-an itu ada penelitian ya yang dilakukan oleh Clifford Geertz ya di daerah Pare, Mojokerto, Pare, Kediri, itu hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa ada 3 konfigurasi politik di Indonesia. Satu yang mewakili Priayi itu bisa birokrat, bisa pembesar-pembesar kerajaan, ya kan, dengan segala macam adat budayanya. Terus kemudian ada kelompok santri, itu biasanya di perkotaan, ya kan. Terus yang ketiga itu ada abangan, gitu loh. Itu yang tinggal di desa-desa yang dibilang sama Clifford itu sebagai orang yang sinkritisme, kerjaannya selamatan gitu. Nah, terlepas dari itu, ini
adalah satu kenyataan yang kemudian mungkin Bung Karno ya pada tahun 20-an itu membuat satu kesimpulan bahwa di Indonesia itu ada 3 spektrum politik itu. Itulah ada kiri, ada nasionalis, ada apa namanya Islam gitu loh. Yang itu sebetulnya berjalan terus sampai tahun setelah kemerdekaan, bahkan Orde Baru juga sebetulnya merepresentasikan itu, ya kan ada santrinya yang diwakili oleh P3, ada priayinya yang diwakili oleh Golkar gitu loh, dan ada abangannya yang diwakili oleh PDI, dan sampai reformasi pun konfigurasi seperti itu. Cuman kan kemudian kalau kita mencoba untuk mengkritisi, platformnya apa tahun 1900-an itu? 1900 itu adalah platformnya adalah mengorganisir kesadaran, ya kan, menggalang kekuatan gitu loh, ya kan, dan melakukan apa namanya kampanye-kampanye sama gerakan-gerakan apa namanya yang bersifat fair gathering, gerakan-gerakan massa pada waktu itu, gitu loh. Nah, kalau tahun 20-an ya, para perintis kemerdekaan sudah mencoba untuk membuat satu konsep Indonesia merdeka itu seperti apa? Karena sudah muncul partai-partai politik yang basicnya adalah ideologi atau aliran-aliran tadi gitu loh. Ada PSII yang mewakili Islam ya, ada apa namanya PNI yang mewakili kaum nasionalis, ada PKI dan lain-lain. Masuni. Ya kan ada tahun 50-an kemudian muncul Masuni gitu loh. Jadi itu adalah landscape-nya seperti itu. Walaupun kemudian kalau kita mau memsimplifikasi sebetulnya landscape apa namanya politik aliran atau politik apa namanya warna politik yang terjadi pada waktu itu sampai sekarang itu simbolnya satu. Apa itu? Ya Hosok Raminoto gitu loh. Ya kan? Semua spektrum itu kan sumbernya dari Hosok Raminoto. Ada yang tadi dibilang oleh Bung Ma'ruf, Amin Asli Bakti kan? Ya, Amin. Ya kan ada Kartosuwiryo itu juga muridnya Cokro. Ada Soekarno itu murid dan menantunya Cokro gitu loh. Ya kan ada Muso, ya kan? Itu muridnya Cokro gitu loh. Jadi kalau kita berbicara landscape itu gitu loh. Jadi karena historisnya seperti itu, dan kira-kira sampai sekarang mungkin juga situasi objektifnya politik itu seperti itu gitu loh. Yaitu satu hal yang harus kita lihat secara objektif, kita akui. Artinya ini sesuatu yang harus dibuat untuk mempersatukan bangsa, gitu loh. Membangkitkan bangsa, ya kan? Bukan justru kemudian ada yang mengklaim, gitu loh, bahwa saya lah atau keluarga saya lah atau leluhur saya lah yang paling berdasar terhadap nggak boleh Republik nggak boleh. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Gus Bahak. Ya itu gitu loh. Posisi tokoh Bung Karno Ya, yang ditarik ya. semakin menyempit oleh salah satu partai politik itu. Ya. Kalau Kiranya begitu. ya. Maksud saya itu. Tadi kan sudah disebutkan nih landscape yang 3 itu. Kira-kira di era milenial ini seperti apa konsepsi misalkan di perjuangan modern hari ini? Landscape kedepannya seperti apa gambarannya yang bisa misalkan kalau nggak salah ini dari 3 landscape itu, kalau ini ya, coba dikoreksi ya Bung Ma'ruf ya. Satu misalkan dari kelompok musuh misalkan ya, pernah menawarkan, gagal kan. Kemudian dari kelompok, mohon maaf ya, Islam, juga gagal misalkan untuk negara Islam. Kemudian untuk kelompok yang federal, misalkan nih, gagal juga. Kira-kira nyatunya kan di Pancasila ini kan. Nah kira-kira ke depan nih, seperti apa nih? Bung Ma'ruf coba nanti. Iya. Saya garis bawahi dulu persoalan Imam Kartosuwiryo itu ya. Ya. Jadi Imam Kartosuwiryo itu bukan bermaksud mendirikan negara Islam, kalau yang saya pahami. Nah, lalu kan Jadi umumnya itu orang ya, perannya itulah yang harus diluruskan. Ya. Jadi kondisi krisis politik Indonesia ketika Bung Karno, Bung Hatta, semua pemimpin ditangkap, sebenarnya kan Indonesia dan wilayahnya tinggal sedikit. Gitu. Saya mendorong kemudian NII itu bangkit karena persyaratan negara sebagai sebuah negara itu kan ada 3, dan ada pemimpin, ada konstitusi, ada rakyat, wilayah. Nah, ketika itu semua tidak ada, pemimpinnya ditahan, wilayahnya dicaplok dan seterusnya, sehingga sebenarnya kalau kita melihat ini adalah sebuah strategi. Siapa yang bilang Soekarno tidak Islam? Kan salah juga tuh. Itulah yang perlu kita kritisi sebenarnya. Kalau kemudian kasusnya misalnya Semaun, Muso Alimin misalnya, tawaran-tawarannya itu kan persoalan dialektika politik
masa itu karena mencari bentuk. Ini jangan dibelokkan seolah-olah ini adalah pengkhianatan. Bahwa kemudian ada sesuatu yang harus dilakukan, iya. Memang kita tahu peristiwa itu seperti apa misalnya. Kan kita kemudian diceramahi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu muncul klaim. Di sini letak persoalannya. Gus Baha itu belum ya. Saya kira kita perlu mendudukan letak persoalannya sebenarnya. Bahwa Perlu aja diskusi nih Gus Baha nih. Ya. Beliau. Saya katakan tadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi saya kira tidak ada masalah kalau mau karena mungkin kan kita anggap ini sebenarnya rakyat sudah tahu, apalagi kan sudah membaca ya, tapi faktanya itu tidak. Sehingga gampang kelompok-kelompok tertentu itu membelokkan. Nah, oleh karena itu yang kita sepakat dengan Gus Baha bahwa memang langkah PDIP misalnya, kawan-kawan di PDIP ya, itu mengklaim Soekarno sebagai milik mereka, itu sebenarnya mendistorsi sejarah. Ya, itu mendistorsi sejarah. Karena yang tadinya siapa yang tidak kagum dengan Bung Karno di negeri ini? Bahkan dunia juga kagum. Kita juga kagum, tapi karena perlakuan dan klaim seperti itu membuat kelompok-kelompok Islam itu ada yang jadinya antipati. Apalagi ketika masuk pada wilayah mereka dan kami misalnya. Itu jadi lain. Maka inilah menimbulkan antipatis, mendistorsi nilai kesejahteraan Soekarno sendiri. Akhirnya kelompok Islam dianggap anti Soekarnois. Ya kan? Nah, mereka Soekarnois. Kalau mau jujur, PDIP sendiri mengingkari perjuangan Bung Karno. Nah, kalau mau jujur kan, sekarang kita lihat. Bung Karno bicara berdikari. Kemudian konsep Marhainis. PDIP sekarang coba lihat. Yang dibentuk adalah oligarki. Iya kan? Kemudian bergantung kepada asing. Di mana nilainya gitu? Kalau kita mau jujur, nah ketika mereka mengklaim seperti itu, apakah Soekarno itu sebenarnya yang kita pahami adalah tokoh nasionalis yang betul-betul revolusioner dari kalangan Islam juga memahami? Karena kita memahami Soekarno itu sangat dekat dengan Islam. Tokoh-tokoh Muhammad, dan dia murid langsung dari Cokro, dan dia menantu. Terus sama, misalnya Kartosuwiro itu sekretaris pribadinya Cokro. Jadi dua orang terbaiknya Cokro ini ya tentu yang lain juga yang terbaik. Tetapi dua ini kan kemudian diperhadapkan. Semaun juga yang terbaik. Nah, distorsi sejarah ini lalu menimbulkan klaim. Ini yang harus kita lawan sebenarnya. Makanya saya katakan yang disampaikan Gus Baha itu bukan sesuatu yang baru. Tapi kemudian menjadi trending itu karena memang ada sebuah fakta yang oleh rejim hari ini yang dikuasai oleh PDIP itu disembunyikan dan itu sebenarnya merugikan bangsa ini. Gitu. Di tengah situasi yang ini kan apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hal lama lah ya. Iya. Atau ini ada situasi politik yang baru ini. Iya. Seperti itu. Yang menarik itu Bung adalah perlu kita tanya yang membuat Gus Baha mengungkap itu apa gitu. Apa karena sudah gerah? Karena itu kan kita semua ini sebenarnya dengan Bung Karno itu kan kita terima Bung Karno sebagai tokoh dan sebagai bapak pendiri bangsa, tetapi tidak boleh melupakan yang lain. Seolah-olah Soekarno itu hanya milik terah gitu. Soekarno sendiri tidak pernah membangun terah seperti itu. Tapi kemudian kenapa politik itu dibangun dalam terah seperti itu seolah-olah terah mereka ini bukan kerajaan loh. Soekarno tidak membangun kerajaan. Membangun republik. Artinya siapapun anak bangsa itu adalah pewaris dari negeri ini. Pelanjut dari regenerasinya Soekarno. Termasuk Bung Ketum, Agus Cabu, saya kira begitu. Ya, menarik tadi ulasannya Bung Ma'ruf itu soal pemikiran Bung Karno. Bung Karno kan sudah bilang itu bahwa berdikari, kemudian berdaulat dan berpribadian. Yeah. Dan ini tadi udah disinggung oleh Bung Karno soal segala macam apa PDI masih seperti itu. Nah, yang menarik ini yang saya mau tanyakan ke Bung Ketum ini, kiranya cara pandang untuk membangun republik ke depan seperti apa? Sebetulnya kan
para pendiri bangsa, para perintis kemerdekaan itu sudah memberikan satu konsep. Saya sudah seringkali menyatakan bahwa mereka itu kan merumuskan program-program apa yang harus diwujudkan di Indonesia itu kan berdasarkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalkan kita tarik ke belakang lagi. Tahun 1900 sampai 1920-an gitu loh. Itu para perintis kemerdekaan ini kan membangun organisasi modern, ya kan? Membangun satu kesadaran baru ya sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dengan membangun organisasi-organisasi masyarakat, organisasi-organisasi politik gitu loh. Apapun spektrumnya, mereka semua bekerja dan berjuang dalam arena membangun kekuatan dan membangun kesadaran kebangsaan ya itu. Nah, tahun 1920 sampai 1945 itu sudah para perintis kemerdekaan sudah merumuskan konsepsi Indonesia merdeka itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Gitu loh. Makanya kan mereka bikin partai politik dan partai politik itu kemudian berusaha berjuang menggalang kekuatan gitu loh. Bahkan terjadi pemberontakan tahun 26, 27 segala macam itu. Itu dalam rangka menyelesaikan persoalan pada waktu itu yang semangatnya anti kolonialisme gitu loh, anti imperialisme. Nah, tahun 45 sampai 65 itu lagi terjadi satu konsolidasi sebetulnya seperti yang dibilang kemarin. Terjadi konsolidasi kekuatan di dalam negeri pasca kemerdekaan itu. Yang kekuatan politik di Indonesia itu memiliki unsur-unsur spektrumnya seperti yang tadi kita bilang gitu loh. Ada yang santri, ada yang kerakyatan, ada yang kebangsaan segala macam itu gitu loh. Tetapi platform pada waktu itu, bagaimana konsolidasi kekuatan itu diabdikan untuk mempertahankan kemerdekaan gitu. Makanya platformnya anti imperialisme, ya kan, anti kolonialisme, anti kapitalisme gitu loh. Walaupun di dalam negeri sendiri karena masih konsolidasi itu terjadi satu kontradiksi itu ya biasa gitu loh. Ya kan muncul misalkan pemberontakan atau di konstituante segala macam muncul perdebatan ya kan tentang piagam Jakarta atau Pancasila dengan model yang sekarang ini gitu loh. Nah, tetapi semangatnya anti imperialisme ya, atau menyelesaikan problem-problem pada waktu itu terus terjadi gitu loh. Antar spektrum politik itu berusaha untuk membangun satu konsolidasi. Seperti yang tadi dibilang misalkan kenapa Kartosuwiryo mendeklarasikan NII ya di Garut segala macam. Itu memang dulu kan Renville. Ya, konsekuensi dari perjanjian Renville itu kan Jawa Barat kosong karena semua harus ditarik ke Jawa Tengah pada waktu itu. Muncul itu. Tapi terlepas apapun misalnya ya, ini satu kenyataan gitu loh. Ada DITI, ada FPR gitu loh. Ada PRRI Permesta, itu juga punya spektrum politik gitu loh. Yang ingin saya katakan sebetulnya luka lama ini udah ya kita tutup gitu loh bahwa Pancasila sudah menjadi satu platform, satu kesepakatan antar anak bangsa sekarang ini gitu loh. Jangan itu diungkit-ungkit kembali gitu loh. Persoalan kemudian itu akan menjadi satu referensi sejarah, satu pelajaran iya, tapi kalau kemudian itu diungkit terus kemudian ada yang mengklaim bahwa kamilah yang paling berjasa kelompok itu tidak bisa. Saya pikir seperti itu gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik sekarang ini seperti yang Bung tanyakan tadi bahwa Bung Karno itu jelas di dalam membangun konsepsi bagaimana Indonesia merdeka itu. Gitu. Ya konsepsi awalnya kan Marhen, ya kan Pancasila, berdikari, gotong royong kan itu, kira-kira kan begitu kan. Konsepsinya seperti itu. Nah kalau konsepsinya seperti itu mestinya sekarang ini ya kita harus kemudian melaksanakan apa yang menjadi semangatnya Bung Karno itu. Apa semangatnya Bung Karno itu tiga. Satu adalah Indonesia bebas dari imperialisme dan feodalisme, ya sebagai prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Artinya berdikari dulu, kemudian masyarakat adil makmur akan terbentuk. Untuk apa? Supaya kita ikut melaksanakan ketertiban yang ada di dunia ini. Nah, gitu loh. Nah, sekarang ini lebih baik mari kita bersatu, berlomba-lomba dalam kebaikan,
daripada kemudian mengklaim Ya. siapa yang paling punya andil, paling punya jasa gitu. Nonsen. Ini Gitu loh, nonsen. Karena setuju. Tadi ada dua yang saya catat dalam hal ini. Satu soal partai politik tadi kan dijadikan sebagai alat untuk perlawanan, kemudian imperialisme sebagai sentimen. Nah, kira-kira di situasi hari ini ya, membangun partai politik itu sebagai alat perjuangan dan kira-kira sentimen apa yang bisa kita dorong nih sehingga semangat yang dulu itu bisa masuk lagi ke rakyat kita ini untuk mencapai masyarakat adil makmur itu. Kira-kira gimana? Menurut Bung sendiri gimana? Ya, sebelum saya Bung Marut nanya balik nanya. Ya, Bung Marut. Jadi konteks hari ini, kalau pertanyaannya itu sebenarnya orang-orang Prima sudah punya jawaban semua. Bahkan jawabannya itu bukan lagi verbal, tapi sudah tindakan. Jadi kita ngapain susah-susah dirikan partai kalau PDIP itu bagus, Golkar itu bagus, kan gitu. Ngapain kita susah-susah membangun partai yang harus membangun energi demikian rupa? Kalau partai-partai ini sesungguhnya sesuai dengan harapan rakyat, kan di situ poinnya. Tetapi karena ternyata tidak seperti itu kondisinya, maka kita harus membuat satu gebrakan, lompatan, untuk menciptakan situasi di mana rakyat itu betul-betul hak-hak mereka yang sejahtera, yang adil dan makmur itu tercapai. Nah, kalau ditanya partai politik, iya, hari ini yang diakui sebagai jalur demokrasi itu partai politik. Dan itu tidak bisa dibantah. Nah, sekian ratus tahun ya, partai politik itu sudah hadir sebagai sebuah solusi alternatif suksesi kepemimpinan suatu bangsa. Dan itu disepakati. Dan yang paling damai. Jadi kalau ada suksesi itu tidak damai, itu masa lalu lagi itu kembali. Ya. Taliban justru hari ini memperlihatkan suatu hal yang menarik. Suksesinya malah tidak ada pertumpahan darah kan. Iya, senjata cuma sekedar mainan jadinya. Nah, tapi oke lah, itu persoalan. Nah, kalau ditanya sentimennya apa? Sentimennya jelas. Hari ini rakyat itu susah mendapatkan hak-hak kesejahteraannya karena dikuasai oligarki. Itu satu. Artinya kekuasaan ini sudah dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan menguasai kekayaan negara itu bukan lagi sebesar-besar untuk rakyat, tapi sebesar-besarnya untuk segelintir orang ini. Itu satu. Penguasaan tanah 3 orang menguasai sampai jutaan hektar kan. Sementara ada rakyat sampai hari ini tunawisma. Jangankan punya tanah, rumah saja nggak punya gitu. Kan luar biasa nih. Nah, artinya ini butuh perjuangan partai. Itu satu. Kira-kira begitu tuh ya. Nah, yang kedua ada sentimen nasionalisme kita terganggu ketika geopolitik global kawasan itu kita diganggu oleh TK asing, Cina dan seterusnya. Dengan kebutuhan investasi. Kan Bung Karno menolak investasi semacam ini. Sehingga apa? Negara itu lebih fokus menjaga bagaimana pedagang itu nyaman gitu. Rakyat diabaikan. Kalau perlu rakyat ditindas, dirampas gitu. Ini harus dilawan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya kita butuh sebuah perjuangan yang legal formal partai politik dan sentimennya tadi jelas. Coba tanya aja kepada rakyat. Nah, persoalannya adalah rakyat mengartikulasikan ini itu sebenarnya sudah ada dalam sikapnya, tapi setting politik hari ini memang itu masih dikuasai oleh oligarki sehingga suara murni demokrasi itu, demos itu tidak muncul. Dan itu tugas Prima untuk melawan itu. Dan kita deklarasikan misalnya dengan konsep membangun poros politik baru, poros politik rakyat ini. Bukan politik oligarki atau politik elit gitu, tapi politik yang dikuasai oleh rakyat sampai ke bawah. Kira-kira begitu, Bu. Jadi sentimen yang jelas. Jawab yang keresahan saya tadi itu. Cuman setelah mendengar penjelasannya Bung Maruf soal oligarki yang masuk di partai segala macam itu, saya terbesit nih. Partai politik itu jenis alat produksi itu. Alat produksi misalkan yang dipakai oleh oligarki untuk menambang kekayaannya, untuk menumpuk kekayaannya dan lebih besar. Nah, kiranya kita bisa nggak kita ini galakkan bahwa partai politik ini juga alat produksi di mana rakyat juga harus
mendirikan atau membuat alat produksinya sendiri. Ya. Karena nanti ketika dia berproses akan hasilnya itu ke rakyat. Ya. Gimana gitu? Jadi gini, menyambung apa yang disampaikan Bung Fai tadi, dan saya mau menegaskan aja apa yang sudah disampaikan Bung Ma'ruf, bahwa problem kita saat ini, kita menghadapi persoalan di dalam negeri sendiri, seperti Bung Ma'ruf tadi kan, dan juga kemudian kita menghadapi kira-kira modal asing lah, imperialisme. Nah, dalam persoalan ini sebetulnya kan Prima sendiri itu tidak anti modal asing, selama modal asing itu tidak berwatak imperial, gitu, ya kan? Artinya mereka cuma mencari untungnya sendiri, kemudian kita hanya dieksploitasi, itu namanya berwatak imperialisme, itu seperti itu. Kita nggak anti modal asing, selama kemudian itu menguntungkan bangsa Indonesia, gitu loh. Nah, situasi sekarang ini sebetulnya ya menegaskan apa yang disampaikan Bung Ma'ruf tadi, bahwa kalau kita melihat apa namanya konfigurasinya sebetulnya secara bukan konfigurasi tapi polarisasinya sekarang ini ya kira-kira di satu sisi ada oligarki ya, di satu sisi ada rakyat biasa. Dan itu ya kan, di satu sisi ada kepentingan status quo, artinya akan kekuatan-kekuatan politik ya, oligarkis ini akan mempertahankan situasi seperti ini gitu loh, ya kan? Dan ada kekuatan-kekuatan yang ingin perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan seperti yang tadi kita sampaikan, yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Indonesia harus berdikari, Indonesia harus demokratis, Indonesia harus modern, dan Indonesia harus adil dan makmur gitu loh. Ya karena dari apa namanya polarisasi itu kemudian muncul ini indikator-indikator di lapangan. Satu, yang oligarki itu menggunakan baliho melawan mural gitu loh. Jadi ada situasi-situasi seperti itu. Oke, jadi itu situasi yang terjadi sekarang. Dan ke depan saya pikir bahwa melihat catatan sejarah tadi, bahwa yang namanya spektrum ya atau konfigurasi politik aliran tadi ya, itu ke depan tetap akan terjadi di Indonesia. Gitu loh. Yaitu unsur keumatan ya, unsur santri itu, unsur kerakyatan gitu loh. Unsur kebangsaan yang semuanya memiliki kontribusi dalam perjuangan bangsa Indonesia memerdekakan diri gitu loh, itu tetap akan terjadi gitu loh. Cuman walaupun kemudian konfigurasi spektrum politiknya seperti itu tetap kemudian harus ada satu partai pelopor ya, yang kemudian apa? Kemudian mengajak semua kekuatan-kekuatan politik ya, yang ini mewadahi kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat biasa, bukan kepentingan segelintir orang. Makanya kemudian kita mengusulkan adanya satu poros baru itu, supaya ada satu perubahan gitu loh. Jadi kita membutuhkan persatuan satu, ya jangan mengungkit-ungkit persoalan lama lagi, ya kan. Yang kedua apa? Kita membutuhkan satu perubahan, satu konsep untuk mengubah Indonesia yang tidak hanya dikuasai segelintir orang, tapi sesuai dengan pasal 33 tadi gitu loh. Dan membutuhkan satu organisasi yang bisa membawa, organisasi politik membawa ke arah itu. Gitu loh. Dan organisasi itu harus organisasi yang memang lahir dari rakyat biasa, dari bawah. Gitu loh. Makanya memang ini bukan pekerjaan mudah. Karena untuk melawan oligarki, mau tidak mau, mobilisasi rakyat, mobilisasi civil society inilah yang bisa menghadapi mereka. Kalau kemudian kita mau membuat satu perubahan, tapi partai politiknya yang pro perubahan itu wataknya sama dengan partai-partai status quo, ya nggak bisa. Gitu loh. Artinya harus ada satu konsep baru dari partai politik yang memang menghendaki satu perubahan politik ya, yang sesuai dengan amanat proklamasi, sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Dan saya pikir Prima berdiri dalam posisi itu, memadai semua unsur dan menyatukan semua unsur. Dan sekarang dengan poros baru politik ini mengajak semua unsur. Mari kita mengubah diri kita, bangsa kita, gitu loh. Supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang adil dan makmur, bukan bangsa yang hanya dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai oleh asing, gitu loh. Nah itu konsep kita tuh seperti itu. Kita terus akan mengajak, akan menggalang supaya ini terwujud gitu loh. Dan kita sedang mengerjakan itu. Oke, jadi Bung Ma'ruf ada yang mau di ini? Iya. Mau di ini, irisan? Saya kira apa yang disampaikan Ketum tadi
itu sebenarnya sudah idealitas kita ya, bahwa memang kita butuh partai ke depan, partai alternatif, partai yang betul-betul berpihak kepada rakyat, dan atau partai yang menjadi rumahnya rakyat. Saya kira seperti itu. Oke, jadi Sebentar, sebelum dilanjutkan saya begini. Jadi poros politik baru yang anti oligarki, yang anti status quo itu berdiri di atas landasan Pancasila, ya, di atas landasan Pancasila. Dan kita akan berjuang untuk mewujudkan semangat undang-undang, ya, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa apa yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan untuk segelintir orang, bukan untuk sekelompok orang. oke, jadi begitu jadinya prinsip kita untuk menyelamatkan Republik ke depan, ya harus ada persatuan nasional, partai politik yang lahir dari rakyat biasa ya. Ya. Menarik memang obrolan kita dengan Bung Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, dan Waketumnya. Siapa supaya Bung juga Waketum kenapa tidak memberikan pernyataan, hanya bertanya terus gitu. Nanti kita lanjut dengan tema-tema berikut. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi bukan Ma'ruf Amin ya, tapi Ma'ruf Asli Bakti. Sudah berbakti untuk Ibu Pertiwi. Siap. Terima kasih, Lu. Oke. Terima kasih, Bung.